hari ini mungkin nggak banyak orang menyadari bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri itu dibentuk atau dilantik hampir bersamaan dengan penetapan tersangka kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Awalnya saya pikir ya cuma kebetulan aja lah. Dan memang Komisi Percepatan Reformasi Polri itu kan sudah disiapkan sejak lama oleh pemerintah atau Presiden Prabowo, bahwa kemudian pelantikannya setelah Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka atas kasus ijazah Jokowi yang dianggap palsu, ya cuma soal timing aja gitu ya. Cuma ya mungkin memang bersamaan gitu ya, mungkin nggak janjian. Tapi belakangan ketika kita tahu bahwa yang dijadikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah Jimli Asidiki, bukan Mahfud MD dan bukan orang lain, ini kok kayaknya memang mengarah ke sana gitu. Karena ya meskipun ada Badruddin Haiti, ada Pak Tito Karnavian, ada Idham Aziz sebagai ex Kapolri, tapi penunjukan Jimli Asidiki sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, bagi saya ini menarik sekali dan nampak ada kaitannya dengan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan di kasus ijazah palsu Jokowi gitu. Karena sebelum kita menyinggung soal ijazah palsu Jokowi dan Roy Suryo gitu ya, Jimli Asidiki ini mungkin banyak orang sudah mulai lupa. Jimli ini adalah ketua MK yang kemudian memberikan vonis hukuman bersalah kepada Anwar Usman atau pamannya Gibran yang mengubah undang-undang di MK dan meloloskan Gibran maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 lalu. Jadi pamannya Gibran sebagai ketua MK dipecat, diberhentikan, dan tidak boleh lagi menangani sengketa pemilu di persidangan selanjutnya sampai sekarang, dan dia tidak bisa lagi menjadi ketua MK. Ya meskipun Anwar Usman sudah melakukan banding ke PT UN dan sebagainya, tapi apa yang dilakukan oleh Jimli Asidiki nampak sangat kuat sekali sehingga sampai sekarang Anwar Usman ini nggak berkutik. Itu satu poin gitu ya. Poin yang kedua, ini soal ijazah Jokowi. Karena ini ada kaitannya dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Di kasus ijazah Jokowi yang dianggap palsu, Jimli Asidiki meyakini bahwa seharusnya untuk masalah ijazah Jokowi yang dicurigai palsu ini, itu bisa diselesaikan hanya di PT UN. Hanya di sana, bukan di pidana, bukan soal pencemaran nama baik dan sebagainya, karena itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Jimli Asidiki sebagai orang yang sudah bertahun-tahun menangani masalah soal ijazah palsu, dia hafal betul bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan ya di PT UN. Karena ya hanya di sanalah masalah ini bisa terbuka, benar tidaknya. Kalau polisi kemudian mengatakan sah gitu ya, karena kan Polda Metro Jaya bilang asli. Beberapa bulan sebelumnya Bareskrim Polri juga bilang asli. Apalagi Projo asli gitu ya. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan karena memang bukan di situ katanya. Bukan di sana cara untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, pendapat Jimli Asidiki ini sangat sesuai sekali dengan Profesor Mahfud MD dan mantan Kabareskrim Susno Duaji gitu ya. Keduanya bilang bahwa ya memang seharusnya di PT UN, bukan kemudian di pidana gitu. Kalau ijazahnya belum bisa dibuktikan keasliannya, belum sah gitu ya, ya meskipun Polda Metro atau Bareskrim menyatakan sah asli, bukan bidang mereka. Itu seharusnya Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bisa dijadikan tersangka. Lah kok ijazahnya juga masih belum pernah ditunjukkan ke publik, belum pernah diteliti atau dibuktikan keasliannya gitu. Jadi inilah yang membuat saya jadi merasa bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri ini kok kayaknya mengarah kepada soal penyelesaian ijazah Jokowi yang seharusnya itu seperti apa. Karena ya suka nggak suka ketika Jimli Asidiki memimpin komisi ini ya, orang yang sebelumnya menghukum pamannya Gibran, orang yang meyakini bahwa ijazah Jokowi harus diselesaikan di PT UN, bukan di Polda Metro dan bukan di Bareskrim. Ini kan mudah untuk kita pahami bahwa ke depan hasil dari Komisi Percepatan Reformasi Polri ini salah satunya adalah memperbaiki yang begini-begini. Karena yang begini ini dianggap salah bagi Jimli Asidiki gitu. Ngapain diurus sama Bareskrim? Ngapain disahkan, diaslikan sama Polda Metro Jaya? Bukan tugas mereka. Kan seolah-olah seperti itu. Jadi
Jadi kalau sekarang Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri dipimpin oleh Jimli Asidiki, maka ya urusan ijazah palsu Jokowi itu rasanya itu akan diarahkan ke jalur yang benar. Mungkin pada akhirnya Roy Suryo akan dibatalkan sebagai tersangka, kasus ini akan dihentikan. Ya syukur-syukur kalau pada akhirnya ada pembubaran partai. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan ini cukup menarik, teman-teman ya, karena masih pembahasan terkait ya persoalan ijazah wakil presiden kita atau yang disebut Gibran Reka Buming Raka. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana respon para netizen atau teman-teman kita yang menanggapi cuplikan video yang ada di komentar ini. Nah, teman-teman, di sini ada yang mengatakan bahwa ya Pak Prabowo sungguh sangat cerdas ya menempatkan ya Profesor Jimmy ya Asidik ya pada tempatnya. Nah, jadi ini dikatakan bahwa Pak Prabowo didukung oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan ya penempatan Profesor Jimmy. Sungguh sangat ya prihatin jika tidak secepatnya ya wakil presiden Republik Indonesia ini ya Fufu Fafa ya tidak dimakzulkan. Segera saja dicopot karena sudah melanggar konstitusi. Ijazah SMA-nya nggak ada. Ini parah sekali ya. Demo pemakzulan Gibran ya datangnya dari Solo, pasti ini akan berhasil. Ingat ya tahun 1998 pemakzulan Soeharto datangnya dari Solo dan berhasil. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa memang ya seharusnya Gibran dicopot. Selain tak jelas sekolahnya, ya wajahnya juga tak menunjukkan kecerdasan seorang ya wakil presiden. Betapa menyedihkan ya negaraku punya wakil presiden yang pelanga-pelongo ini. Ya, reformasi Polri ya jebakan untuk Jokowi. Buktikan ijazah palsu yang original ini. Ya, tangkap Jokowi dan Gibran yang sudah menipu rakyat selama 10 tahun. Begitu juga Gibran sudah bermasalah di MK. Ijazahnya pun palsu ya. Maka dari itu ya harus ditangkap dan dipenjarakan Jokowi dan Gibran. Ya, merdeka untuk rakyat Indonesia. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Segera dimakzulkan ya wakil presiden dan tidak memenuhi syarat, cuma dipaksa bapaknya ya. Dan MK KPU ya jelas-jelas Gibran tidak layak dijadikan wakil presiden ya. Karbitannya produk Jokowi. Telat mikir, cingak-cinguk, nepalkan saja. Semakin rusak negara ya, orang yang tidak memiliki sekolah sesuai persyaratan ya bisa jadi wakil presiden. Sementara bagi rakyat ya selalu gugur pada tahap administrasi bila sesuai semua peraturan sama kedudukannya bagi semua orang di Indonesia ini. Reformasi percepatan Polri ini seharusnya diisi ya orang-orang reformis, bukan orang-orang seperti Tito Sigit serta polisi lain yang seperti polisi lainnya ya, yang dari awal tidak netral dan cenderung menjadi temannya termol. Nah, Gibran keras kepala, ingat ya jejak bapaknya ya, memang mengundurkan diri bagus, tetapi kalau dipecat nanti. Kunci Indonesia maju, makmur, adil, seluruh rakyat, tegakkan hukum, tegakkan negara, hukum agama. Ingat, alam telah mengingatkan lewat bencana. Oke, teman-teman, solusinya ini adalah institusi organisasi ya, gerombolan yang nggak berguna ya, tujuannya agar NKRI kehilangan marwah ya dari segi keadilan dan kejujuran, yang cuma kerjanya demi uang, suap, dan pangkat. Jabatannya digunakan sebagai alat kekuasaan. Sebaiknya dibubarkan saja, teman-teman. Pembohong ya sudah nggak puas ya. Pembohong sudah nggak puas lagi, mau apa lagi ya. Sekarang salahnya ya saleh, itulah kejujuran. Mohon dipahami hati nurani ya sedulur kita semua. Gibran ya digoyang ya, singkirkan Gibran dari kursi wakil presiden ya.
membosankan publik, ya pelanga pelongo, ya flung flang fufu fafa. Nah, Jokowi dan keluarganya baik ya sadar maupun tidak sadar harus menanggung dosanya di akhirat. Nanti rakyat Indonesia baik yang tertindas haknya maupun tertindas ekonominya. Nah, bila Jokowi jujur ya tinggal tunjukkan ijazahnya. Masalahnya selesai, merdeka lawan kezaliman ini. Nah, setuju segera dimakzulkan Gibran, ya ganti orang yang lebih berilmu dan banyak di negeri ini, teman-teman. Nah, ini ya pernyataan ya teman-teman kita ya, jabatan tinggi dan empuk untuk anak dan keluarga. Ya. Dan juga termul-termul Jokowi, ya hutang menumpuk ya diwariskan ke rakyat NKRI, ya NKRI rusak, Jokowi harus diadili. Nah, sebenarnya memang sama sekali bukan masalah rumit ya. Ijazah seorang diduga palsu. Kalau terduga merasa ijazahnya asli ya tinggal ditunjukkan, ya. Beres. Tapi selama tergugat ya, selama terduga tidak mau menunjukkan ya, selama itu pula dia pantas dicurigai. Kasihan ijazahnya, tidak peduli siapapun ya, sekuasa apa dia juga sekuat apa pelindungnya. Ya. Secepatnya ganti ya, cerdas, pandai dan punya ijazah asli SMA, S1 dan S2, juga baik dan tegas dan jujur. Nah, semua jalur dan masalah di jalur yang melenceng harus dibenarkan ya. Pernyataan OCCRP benar, kita percaya adanya. Kapan Jokowi diadili? Ya. Jadi rakyat Indonesia bicara sebaik-baiknya. Gibran secepatnya dipecat. Ya, Pak Prabowo Subianto harus melihatnya ke depan ya. Jangan lagi melihat ke belakang. Ya, jangan melihat lagi ke belakang karena di belakang banyak sejarah kelam untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Ya, Roy Suryo juga peneliti. Mau penelitiannya salah atau benar, Roy Suryo ya punya hak untuk mempraktekkan ilmunya, dan ijazah Jokowi itu hak rakyat karena ijazah itu sudah dipakai untuk melamar kerja kepada rakyat Indonesia. Bagus, lebih cepat lebih baik karena ya kita rugi membayar orang yang tidak punya kepastian, sama sekali tidak punya skill ya. Kalau orang otaknya banyak menyimpan ilmu pengetahuan, pasti bicaranya lancar ya, terutama kalau berpidato di muka umum. Jadi ini harus dipikirkan hal itu ya. Selain kita malu dengan masyarakat ya, masyarakat kita lebih cerdas daripada Gibran yang mendukungnya tinggi ya jadi wakil presiden. Dan yang lebih harusnya diperhatikan ya, juga rugi membayar dengan gaji tinggi, juga fasilitas yang mewah. Kita sudah rugi waktu mempunyai presiden ya Jokowi, di mana ya nek banyak kerugian. Salah satunya karena Jokowi pendidikannya rendah. Terbukti sampai saat ini ijazah aslinya tidak pernah ditunjukkan ketika rakyat ingin mengetahuinya. Ya, teman-teman, ini ya masyarakat Indonesia banyak sekali yang mengeluh ya terkait persoalan dan isu yang dimana yang sedang viral saat ini terkait dugaan ijazah wakil presiden kita saat ini ya dinilai atau dinyatakan bahwa tidak mempunyai ijazah SMA ya, dimana beliau saat mengikuti mencalonkan diri di Pilpres di tahun 2024, dan syarat yang diberikan kepada KPU adalah hanya sebagai sertifikat tanda kelulusan kursus. Nah, itu salah satu teman-teman yang menjadi kekecewaan masyarakat Indonesia, dan sehingga sampai saat ini ya banyak yang meragukan dan banyak yang memberikan kritik-kritik yang tidak sesuai lagi dengan apa adanya, dan sehingga terjadi keributan ya. Kita melihat di mana-mana di media sosial, teman-teman, banyak sekali ya yang memberikan nilai-nilai negatif kepada wakil presiden kita sendiri. Nah, untuk itu teman-teman, bagi Anda yang ingin memberikan komentar atau berpendapat ya, teman-teman silakan tinggalkan komentar Anda di dalam video ini supaya teman-teman tidak akan ketinggalan dengan informasi berikutnya. Salam NKRI, harga mati.